Welcome back to my YouTube channel bersama aku, Mami Rani. Aku ingin sekali bahas sharing tentang uh, kalian ini kan yang nonton video aku pasti masih muda-muda ya. Pasti kisaran umurnya 20-30-an dan kalian ingin menjadi pribadi sesuatu yang lebih baik daripada kalian sebelumnya. Nah, kenapa aku selalu membahas tentang self development akhir-akhir ini karena sudah cukup aku membahas tentang teori kesehatan yang kalian sendiri apapun penyakitnya itu sudah bisa kalian rasakan dengan tips-tips aku yang selalu aku edukasi tentang jamu ya. Nah, disitulah kalian harus sadar, harus mawas diri kenapa yang namanya kita situasi kondisi kita punya tingkat stres yang sama itu kita juga harus bisa memanage self control itu di dalam diri kita. Nah, kembali ke masalah background kalian, cara berpikir kalian, itulah yang menentukan kalian tuh sehat apa enggak. Bahkan yang katanya orang itu divonis penyakit A dan orang itu meyakini bahwa teori itu kalian sudah searching di Google dan katanya orang, katanya pakar, katanya dokter, katanya bla 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 itu memang tidak ada kesembuhannya, ya sudah. You are is what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Sedangkan aku, ya, saya pribadi itu akan memilih dengan oke, segala sesuatu tuh pasti ada obatnya karena sesuai dengan apa yang kita yakini di dalam Al-Qur'an dan di kitab-kitab yang lain. Nah, mostly ya, sebagian besar kalian itu pasti akan berpengaruh dan akan meyakini sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, apa yang sudah kalian terima, teori apa yang sudah kalian resap dari literasi-literasi di media-media yang kalian baca. Tapi aku akan memberikan sedikit gambaran gimana kalian bisa kaya yang sesungguhnya. Nah, kaya di sini definisinya luas ya. Kita nggak melulu ngomongin uang ya. Kita nggak melulu ngomongin uang, kita nggak melulu ngomongin rezeki keuangan, kita nggak melulu ngomongin karir, bisnis dan lain sebagainya. Di sini kita akan membahas tentang yang namanya uh, kaya dari hal body and soul. Nah, orang-orang definisi kaya yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kamu bisa melakukan apapun yang kamu lakukan itu sesuai dengan rules, tapi kamu tidak tergoyahkan oleh kebahagiaan dari luar. Nah, disitulah kalian harus bisa memanage diri kalian. Gimana caranya? Nggak harus dari faktor luar, kalian ya bahagia dengan versi diri kalian masing-masing. Lah, gimana mbak caranya? Aku pengen kaya yang sesungguhnya, tapi kondisi aku tuh pas-pasan gitu. Nah, ini salah satu tips aku ya, gimana caranya supaya defisit. Di video sebelumnya aku selalu ngomong tentang tabungan kebaikan kalian tuh banyak apa enggak. Kalau kalian defisit anjlok 0 ya, kalian pasti akan terganggu entah itu rezeki keuangan, rezeki kesehatan, dan rezeki kebahagiaan lainnya. Nah, salah satu teknik yang pernah ini disarankan dan dianjurkan oleh Ari Ginanjar Agustian, penulis dari buku ESQ ya. Mungkin ini familiar ya kalian yang suka hobi baca buku. Ini sudah buku terkenal di tahun 2000-an, sekitar 20 tahunan yang lalu. Dan ini selalu aku terapkan untuk aku saat ini, bahkan sering aku lakukan mungkin beberapa tahun ini, aku lupa lah. Nah, di situ salah satu teknik yang membuat kita tambah kaya dan tambah itu adalah kita mendoakan orang lain minimal 20 orang atau minimal satu kampung lah. Kelihatannya sepele ya, tapi sebenarnya di dalam hal ini ya, alam semesta itu akan mengangkat energi dan vibrasi kita karena hakikatnya manusia ini adalah energi dan vibrasi. Nah, di mana ketika kita sudah mengirimkan kebaikan berupa doa yang baik untuk banyak orang, disitulah alam semesta itu akan mengembalikan doa itu berkali-kali lipat, bahkan dia akan mengajak teman-temannya. Nah, untuk kalian yang ingin rezekinya lancar, saran saya ajaklah, sering-seringlah ngajak ngobrol uang. Ya, uang itu, aduh saya malah nggak ada uangnya. Jadi gini, kalian pernah kan ambil dari bank, ambil dari ATM, uang tuh masih baru, masih wangi. Nah, uang yang masih baru, masih wangi itu kalian cium, kalian rasain. Aduh makasih, kalian berterima kasih sama uang.
ya. Kalau tadi aku sudah membahas tentang gimana kalian mendoakan untuk orang minimal sekampung lah ya. Ini untuk yang rezeki supaya lancar ya. Itu adalah bagaimana kalian berterima kasih. Berterima kasih sama uang dan rasakan bahwa oke, aku akan selalu menerima uang ini, bahkan kamu pasti akan mengajak teman-temanmu ya kalau aku membelanjakan kamu, sering-sering ngajak ngobrol, dan itu meningkatkan vibrasi kekayaan kita, tambah berkelimpahan gitu ya. Mungkin kedengarannya konyol ya, tapi inilah frekuensi vibrasi yang ditangkap oleh semesta agar rezeki kita nambah. Itu pertama. Kedua, perlakukanlah uang itu sebagai mana kalian ingin diperlakukan. Contoh, mungkin kalian habis membelanjakan sesuatu, uang itu langsung ditaruh kucel-kucel ya di dalam kantong dah gitu. Tapi nanti kalau kalian sampai rumah, uang itu kalau bisa kalian susun rapi, lipetan-lipetan kanan kiri ujung-ujung itu nggak ada, rapi, kalau bisa jejer. Oh ini 100.000, ini 50, ini 20, ini 10, 5.000, 2.000 dan seterusnya. Kalian jejer rapi dan kalian makasih. Kalian ucapkan terima kasih gitu. Dan sebelum kalian tidur, kalian ucapkan terima kasih, banyak-banyak syukuri apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Dan maafkan di masa lalu. Entah kalian dizolimi, difitnah, diremehkan, direndahkan, dijatuhkan, dan lain sebagainya. Kalian maafkan masa lalu dan kalian berterima kasih. Kenapa? Aku selalu bilang di VT TikTok aku selalu bilang maafkan masa lalu, itu akan meningkatkan vibrasi kalian supaya keinginan kalian terkabul. Karena ketika kalian sudah menjadi manusia baru, alam semesta ini akan melihat kalian seperti manusia baru yang harus dikasih kelimpahan rezeki yang banyak, entah itu rezeki keuangan, rezeki kesehatan, rezeki nama baik, rezeki kebahagiaan, rezeki keselamatan dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian sudah memaafkan dan kalian mensyukuri apa yang ada, ingatlah rasa syukur itu akan kembali berkali-kali lipat dan akan mewujud. Karena alam semesta itu senang dengan orang yang berdamai, senang dengan orang yang bersyukur, senang dengan hal-hal yang positif, sehingga hal-hal yang kuat vibrasinya itu akan mewujud ke alam semesta dan akan dipertemukan dengan orang-orang, situasi, lingkungan, kondisi, dan timing yang tepat. Tergantung kalian seberapa besar memberikan energi itu. Prinsipnya dalam menerapkan hukum tarik-menarik adalah meminta dengan perasaan yakin bahwa doa kalian terkabul. Meminta dengan perasaan yakin kalau doa kalian terkabul. Kesannya, aduh mbak, kok kayaknya susah banget ya. Kita tuh kayak main pura-pura gitu. Iya benar. Alam bawah sadar tuh nggak bisa melihat apakah ini real atau tidak real. Nah, alam bawah sadar itu ketika meyakini apa yang sudah kalian visualisasikan ke dalam otak kalian, itulah yang akan ditangkap ke alam semesta dan akan diwujudkan dan pasti terwujud. Itulah yang disebut dengan self-fulfilling prophecy, di mana apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian lanjutkan, semua itu ya kalian yakini dan kalian jalan sesuai dengan goalsnya ya. Ketika kalian meminta dengan perasaan yakin bahwa doa kalian terkabul, serahkan sama Tuhan, lupakan. Harapannya diilangin, tapi goalsnya tetap kalian ikhtiar sungguh-sungguh, kalian tetap cari duit, kalian tetap menjalankan semua perintah agama, tidak nipu, tidak zolim, tidak ngegosip, tidak gibah, tidak berprasangka negatif. Nah, itu pasti akan cepat datangnya. Gitu ya. Ini aku memberikan sedikit pencerahan tentang definisi kaya yang sesungguhnya. Semoga ini bisa menginspirasi kalian. Oke, gitu aja penjelasan dari aku. Next time aku akan bahas-bahas yang lainnya tentang hukum tarik-menarik atau hukum kekuatan pikiran. Gimana ini nantinya akan worth it banget untuk kesehatan kalian, apalagi untuk rezeki-rezeki yang lainnya. Rezeki nggak harus tentang uang ya, kita ngomongin definisinya yang lebih luas. Mungkin kalian pikir, waduh aku udah sedekah tapi kok rezekiku biasa-biasa aja. Coba diingat, mungkin kamu selama ini selamat, orang lain celaka. Mungkin selama ini kamu tuh adem ayem lain, orang lain difitnah. Mungkin selama ini aja kamu hidupnya bahagia, orang lain tuh kesusahan, lo harus bayar kontrakan, harus bayar kos. Lihatlah dari sisi lain gitu lah. Jangan melihat dari rezeki itu harus uang melulu. Enggak seperti itu.
Oke, gitu aja penjelasan dari aku. Jangan lupa share and like-nya dan subscribe bagi kalian penonton baruku yang bergabung di channel aku. Oke, gitu aja.